Sejak erupsi Gunung Semeru Sabtu 4 Desember 2021 lalu, jumlah korban meninggal mencapai 43 orang. Kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Wida Subianto dan juga ada Roni Satria di titik pengungsian. Kami ke Wida terlebih dahulu. Selamat siang Wida, bagaimana proses pencarian korban? Apakah sudah ada hasil dari pemetaan daerah rawan bencana dan sampai kapan proses evakuasi akan berlangsung? Sampai sejauh ini, Iqbal, proses evakuasi memang akan terus dilaksanakan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan untuk hari ini sendiri, saya mengikuti dari tim operasi gabungan yang melakukan proses evakuasi yang dipimpin oleh Basarnas dan juga dimulai sejak 5.30 tadi. Dan langsung berada di tempat titik saya berada saat ini. Ini ada di daerah Curah Kobokan yang merupakan salah satu titik operasi utama untuk pencarian atau evakuasi korban. Saya sendiri melihat bagaimana tim gabungan ini untuk proses pencarian ini harus berjibaku atas kondisi alam dari erupsi Gunung Semeru yang terus berubah-berubah. Sempat akan dihentikan ketika ada muntahan material dari Gunung Semeru di mana kita semua sempat harus berlarian untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Namun ketika dinyatakan seismiknya aman, kita kembali lagi untuk melakukan proses pencarian. Untuk mengetahui bagaimana teknisnya, kemudian rencana esok, update pencarian, kita bisa bertanya kepada Idewa Nyoman, Arya selaku Komandan Tim Operasi Sektor 1 Erupsi Gunung Semeru. Mas Bang Dewa, sejauh ini bagaimana proses evakuasi dari hari ini? Oke, untuk di sektor 1 sampai detik ini belum membuahkan hasil kembali di hari ke-7 ini, namun di hari kedua sampai hari kelima total pencarian di sektor kami berjumlah 24 jenazah. Demikian. Tadi sempat ada pemberhentian sementara, kita semua sempat menyelamatkan diri. Ini sebenarnya apa? Ada aktivitas apa vulkaniknya ini, Mas Bang Dewa? Oke, terima kasih. Jadi tadi secara visual kita bisa lihat bersama karena di atas ada aktivitas vulkanik yang lumayan dan ternyata itu masih sekunder, masih dibilang aman. Sebaiknya kita memang harus respon time-nya untuk menyelamatkan diri dan kita lanjutkan sampai kondisi aman. Kalau saya lihat ini sudah banyak pasukan yang diturunkan. Kalau melihat dari kondisi dari Gunung Semeru sendiri terpantau seperti apa? Oke, untuk dari Gunung Semeru sendiri terpantau dari ujung Semeru, indikatornya bahwasanya apabila sudah tertutup awan, diduga di atas akan mengakibatkan hujan. Serta ada awan tipis yang itu ada kemungkinan di atas angin atau yang menimbulkan sedikit badai. Jadi kita tetap safety, kita cut kegiatan untuk pencarian kita lanjutkan besok. Kalau saya tadi mengikuti proses pencarian sendiri ya, saya melihat sendiri banyak sekali elemen masyarakat, institusi, termasuk juga partai, organisasi-organisasi massa itu yang mengikuti proses evakuasi. Namun kalau saya lihat ya tidak semuanya bergerak begitu. Kalau bagi tim operasi ini sebenarnya mereka itu membantu atau bagaimana, Bang Dewa? Oke, saya jelaskan. Jadi dari sektor 1 kami bagi serta kita saring, kita filter dari spek-spek yang kita butuhkan di sini. Jadi kita bagi, yang pertama adalah tim searching dengan didampingi alat berat, eskavator maupun border. Untuk yang kedua adalah tim evakuasi, kita siapkan tim medis di tim evakuasi. Selanjutnya adalah tim safety officer. Tim safety officer bertugas untuk mengawasi titik-titik rawan, terutama yang di titik paling atas. Kita bagi di tiga checkpoint, untuk checkpoint Alpha, Bravo, dan Charlie. Selanjutnya kita bentuk tim portal, karena tidak boleh untuk semua orang aktivitas yang bisa masuk ke wilayah kami. Karena untuk demi kesehatan, keselamatan, serta tingkat keamanan kami bekerja. Gitu. Tapi kenyataan di lapangan masih banyak sekali elemen yang sebenarnya tidak berkepentingan ini masuk di areal pencarian. Ini seharusnya bagaimana ini Bang Dewa? Oke, untuk dari hal itu nanti akan kita perkuat di sisi sektor. Sektor nanti kita memang benar-benar membutuhkan tim yang benar-benar mungkin bisa kita berkoordinasi dengan TNI, Polri, serta
Satpol PP atau dari lembaga pemerintahan desa yang memang bisa mengendalikan masyarakat yang agar tidak masuk ke wilayah kami ke area danger ini. Kalau untuk rencana pencarian berikutnya bagaimana, Bang Dewa? Oke, untuk rencana selanjutnya dari tim searching menginfokan bahwasanya di atas ada beberapa aliran baru yang kita mungkin akan perbesar dengan membutuhkan eskavator yang lebih besar. Tentunya tidak mengesampingkan keselamatan dan safety serta untuk cek tujuan untuk ini patokan kita dari safety officer yang ada di atas. Dikala safety officer mengatakan tidak aman, semua pekerjaan kita cut dan kita turun ke bawah dan kita tarik semua personil di tempat yang aman. Baik Bang Dewa, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya Iqbal, jadi memang kalau saya mengikuti proses evakuasi hari ini sendiri, ini memang tantangan dari aktivitas vulkanik Gunung Semeru itu benar-benar luar biasa. Tadi sempat terjadi luapan material vulkanis begitu, dan ketika kita melakukan penyelamatan diri, ini memang jalur evakuasi ini penuh dengan kelompok institusi, kemudian organisasi massa yang kebanyakan kalau saya lihat ketika di lokasi ini bukan untuk membantu, namun lebih banyak melakukan kegiatan dokumentasi, bahkan selfie. Dan ini yang dihimbau sekali lagi oleh Basarnas, khususnya kepada tim operasional yang menyatakan bahwa lebih baik ketika membantu kalau tidak memang membantu untuk proses evakuasi dan operasional di daerah-daerah rawan berbahaya yang masih kurang stabil ini, maka lebih baik membantu di luar saja dan tidak justru menutupi jalur proses evakuasi yang nantinya ini justru membahayakan tim evakuator dan juga pihak-pihak yang tidak berkepentingan ini. Jadi bisa saja untuk ini menjadi resiko besar bahwa korban nanti bisa lebih banyak bila mana jalur evakuasi ini tidak steril. Kembali ke studio Iqbal. Baik Wida, proses evakuasi masih terus dilakukan di sana. Lalu bagaimana dengan kondisi warga yang ada di pengungsian? Kami juga